Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid As-Saff, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, melanjutkan kajian rutin kita membacakan kitab Tahdzib Al-Bidayah wan Nihayah atau ringkasan dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang diringkas oleh beberapa orang ulama dan diterbitkan oleh Pustaka Darussalam Linnashri wat Tauzi'. Kita sekarang ada di halaman 40 dari kitab ini, pasal terkait dengan bayanu sairi al-makhluqat fil barari wal bihar. Penjelasan tentang makhluk-makhluk lainnya. Kalau makhluk lainnya berarti sudah ada yang kita bahas sebelumnya ya. Kaitan dengan lautan, lalu kaitan dengan apa lagi? Sungai. Pertemuan terakhir kita bicara tentang apa? Lautan dan sungai ya. Hari ini beliau akan berbicara kepada kita makhluk-makhluk lain fil barari wal bihar. Baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Sebelum kita memasuki poin yang baru ini, ada satu riwayat yang sayang untuk kita lewatkan. Ini masih ada kaitan dengan pembahasan sebelumnya, di mana Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan satu kisah, dan saya rasa kisah ini sudah sering kita dengar. Hanya saja saya pun baru tahu ternyata diceritakan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Yaitu kisah yang beliau sebutkan dari Abdullah ibnu Lahiyah, dari Qais ibni Hajjaj, dari orang-orang yang bercerita kepadanya, yaitu kisah tentang sahabat Nabi yang bernama Amru bin As. Tentunya kita tahu ya bahwa beliau adalah panglima ketika kaum muslimin memasuki negeri Mesir. Itu di masa siapa? Umar ibnul Khattab ya, lalu dipimpin oleh panglima Amr bin As, kaum muslimin berhasil menaklukkan negeri Mesir. Ya, negeri Mesir yang kita kenal sekarang ya. Disebutkan bahwasanya ketika masuk bulan namanya, di sini beliau mengistilahkannya dengan bulan Bu'nah. Saya cari di internet ternyata bukan Bu'nah, tapi Ba'unah. Apa itu Ba'unah? Yaitu bulan ke-10 dalam penanggalan bangsa Kibti. Bangsa Kibti itu bangsa Mesir ya. Jadi ada penanggalan khusus yang mereka pakai. Dan bulan ke-10-nya disebut apa? Bulan Ba'unah. Atau di sini diistilahkan Ba'nah atau Ba'unah. Apa yang terjadi di bulan ke-10 dari penanggalan bangsa Kibti?
Datanglah sekelompok orang-orang Mesir untuk menemui gubernur Mesir saat itu, ya Amr bin As. Beliau panglima ketika kaum muslimin memasuki Mesir, kemudian hari dijadikan sebagai apa? Gubernur di Mesir. Apa kata penduduk Mesir kepada beliau? Ayyuhal amir, wahai amir, wahai gubernur, pemimpin, inna linilana hadza sunnatun la yajri illa biha. Sungai Nil kita ini punya sunnah. Apa sunnah itu? Yang kita dengar selama ini sunnah Rasul, ya. Ternyata Sungai Nil juga punya apa? Sunnah. Tentunya sunnah di sini lugatan. Secara bahasa artinya Sungai Nil punya kebiasaan. Apa kebiasaan itu, kata Amr bin Al-As? Dikatakan idza kana li sintai asyrata lailata khallat min hadha asy-syahr amidna ila jariyati bikrin baina abawaiha fa'ardina abawaiha waja'alna 'alaiha minal huli wath-thiyabi afdalu ma yakun. Ini Sungai Nil punya sunnah, punya kebiasaan. Kalau sudah masuk tanggal 12 bulan Baunah itu, kami akan mempersembahkan seorang gadis yang kami minta dari kedua orang tuanya. Kemudian kedua orang tuanya ikut mengiringi wanita biker itu apa? Perawan, ya, gadis. Kami hias dengan perhiasan di di tangannya, di lehernya, dan di kakinya. Kemudian setelah itu, ya, alqainaha fi hadza an-nil. Kami lemparkan gadis itu kemana? Ke Sungai Nil. Bahasa kitanya apa itu? Tumbal, ya. Jadi setiap bulan 10 dalam penanggalan bangsa Kibti ada tradisi mempersembahkan tumbal untuk Sungai Nil. Maka mendengar hal itu, Amru bin As berkata, inna hadza la yakunu fil Islam wa innal Islama yahdimu ma qablah. Oh, ini kalau dalam agama Islam enggak boleh, dan Islam itu menghancurkan tradisi-tradisi yang tidak benar seperti itu. Kata siapa? Kata Amru bin Al-As radhiyallahu taala an. Fa'aqamu ba'unatan wan nilu la yajri la qalilan wala kathiran. Maka mereka melewati bulan 10 itu dalam kondisi tidak melakukan tradisi tersebut, dan apa yang terjadi, Sungai Nil yang besar itu benar-benar berhenti mengalir, tidak ada satu tetes air pun yang datang. Ini luar biasa, Pak, ya. Berarti ini jinnya jin apa ini? Jin yang sangat luar biasa. Ya, dia bisa menyesatkan manusia, bangsa Mesir, dengan cara apa? Benar-benar menahan Sungai Nil itu untuk tidak mengalir. Bahkan dikatakan di sini, hatta hammu bil jala. Bahkan diceritakan saat itu orang-orang yang tinggal di sekitar aliran Sungai Nil, mereka hammu bil jala, memiliki keinginan untuk melakukan migrasi, pindah tempat saja kita. Daripada Sungai Nil ini enggak memberikan air, maka lebih baik kita pindah cari tempat yang lain yang ada sumber mata airnya. Lalu apa yang terjadi? Fakataba Amru ila Umar Ibnil Khattab bidzalik. Maka Amr bin As menuliskan surat mengadukan kondisi tersebut kepada Amirul Mukminin siapa? Umar Ibnul Khattab. Maka Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taalaan menulis surat jawaban atas surat tadi siapa? Gubernurnya Amr bin As. Di dalam surat itu Umar berkata, wa inni qad ba'athtu ilaika bitaqatan dakhila kitabi hadza. Di dalam surat yang aku kirim kepadamu ini, wahai Amr, wahai gubernurku, ada bitaqah. Apa itu bitaqah? Ada kartu, ya, dan aku minta kepadamu agar kartu itu dilemparkan ke Sungai Nil, ya.
kartu yang dikirim oleh Umar bin Khattab agar dilempar kemana? Ke Sungai Nil. Lalu dikatakan di situ, falamma qadima kitabuhu akhadha Amru al-bitaqata fafatahaha. Ketika surat dari Umar itu sampai, maka Amr bin As mengeluarkan kartu itu, ternyata di dalamnya tertulis. Di dalam kartu itu ya, jadi ada kartu kecil yang dikirim oleh Amirul Mukminin Umar. Apa isi dari kartu tersebut? Di dalamnya tertulis, min Abdillah, dari hamba Allah, Umar, Amirul Mukminin, ila Nil, Misr. Ini adalah kartu yang berasal dari hamba Allah. Dia bernama Umar bin Khattab dan dia adalah Amirul Mukminin. Dan beliau orang pertama yang bergelar apa? Amirul Mukminin. Sebelumnya Abu Bakar itu khalifatu apa? Rasulillah ya. Kalau Umar bukan khalifatu Rasulillah gelarnya, tapi apa? Amirul Mukminin. Ini adalah surat yang berasal dari Abdullah, dari hamba Allah yang bernama Umar, Amirul Mukminin, kepada Sungai Nil di Mesir. Amma ba'du. Apa kata Umar bin Khattab? Fa in kunta tajri innama tajri min qibalika fala tajri. Wahai Sungai Nil, kalau kamu itu mengalir dengan sendirinya, kamu sendiri yang membuat sungai ini mengalir, enggak perlu lagi kamu mengalir. Umar ya, yang kalau lagi jalan di satu persimpangan setan aja apa? Cari jalan yang lain. Wa in kana Allahul wahidul qahar huwallazi yujrika. Tapi kalau yang membuat engkau mengalir itu adalah Allah yang maha kuasa, fanas'alullaha an yujrika. Maka aku memohon kepada Allah agar Allah menjadikan engkau mengalir. Setelah dibaca begitu oleh Amr bin As, dilemparkanlah apa? Kartu tersebut, surat tersebut ke Sungai Nil. Fa asbaha yaumas sabti wa qad ajrallahu nila 16 dhira'an fi lailatin wahidah. Maka di hari Sabtu pagi hari, Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya kembali mengalirkan Sungai Nil, bahkan tingginya sampai saat itu 16 hasta. Artinya seperti datang dalam jumlah yang sangat apa? Ketinggiannya mungkin bahasa kita sekarang apa? Debit air atau apa ya? Debit airnya sangat tinggi sekali. Wa qata'allahu tilka as-sunnah an ahli Misr ilal yaum. Maka semenjak hari itu berhentilah sunnah tersebut. Apa itu sunnah tadi? Kebiasaan tersebut yang dahulu biasa dilakukan oleh penduduk Mesir. Ini kan sering kisah ini kita dengar. Para hadirin pernah atau tidak mendengar kisah ini? Pak Lukman pernah? Belum pernah. Alhamdulillah kita bacakan kisah ini. Walaupun sebenarnya ini masuk materi di pertemuan sebelumnya. Tapi sayang kalau kita tidak membacakan kisahnya. Ini tentunya menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Kadang saya pun pernah menerima pertanyaan dari orang-orang yang mungkin bekerja dalam bidang konstruksi, membangun jalan tol atau membangun jalur kereta. Saya pernah ditanya, Ustadz kita lagi bangun kereta di Sulawesi sana jalur begitu. Nah masyarakat punya tradisi kalau ingin membangun jembatan harus ditanam dulu. Itu gimana? Ya saya bilang ya nggak boleh Pak. Nggak ada solusi. Ya saya bilang kalaupun harus menyembelih ya bilang ke masyarakat kami yang menyembelih. Ya kami yang menyembelih ya karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dagingnya dibagikan kemana? Ke masyarakat. Dagingnya dibagikan ke masyarakat dan dengan syarat kepalanya jangan diapakan, Pak? Jangan dikubur atau jangan ditanam di bawah jembatan. Walaupun orang akhirnya bikin semacam kisah lelucon kan begitu. Katanya dulu orang-orang Belanda itu hebat-hebat bikin
Bikin jembatan kan awet-awet, sampai sekarang masih ada banyak jembatan yang dibikin Belanda. Akhirnya konon katanya orang-orang kita pribumi, ini anekdot saja ya, bertanya itu menir katanya, bagaimana kok jembatan bisa kuat-kuat begitu? Lalu orang Belanda katanya bilang pakai ini nih. Mereka pahami pakai kepala, maksudnya kan pakai otak, tapi itu cerita yang tidak ada riwayatnya, tapi diceritakan ya begitu, untuk menceritakan realita yang terjadi di masyarakat. Baik, itu kisah yang bagus yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki pasal yang baru yang tadi judulnya adalah Bayanu Sairil Makhluqat fil Barari wal Bihar. Penjelasan tentang makhluk lainnya yang ada di daratan dan di lautan. Ketika membahas ini, kebanyakan yang beliau bawakan itu ayat-ayat Quran. Ya, coba kita lihat. Di antara ayat yang beliau bawa adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Surat apa ini? Surat Ar-Ra'd. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Yang membawa mushaf boleh dibuka ya mushafnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 2 sampai 4, bukan sampai 3. Yang bunyinya Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Allah dialah yang telah meninggikan langit tanpa tiang. Tarawunaha sebagaimana yang kalian lihat. Thumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Allah lah yang menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma. Semuanya berjalan ya sampai waktu yang telah ditentukan. Yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah lah yang mengatur segala urusan dan dia merinci tanda-tanda kekuasaannya agar kalian yakin dengan hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah ciptakan alam semesta ini agar makin kita memperhatikan, makin kita yakin Allah itu ada. Maka makin yakin kita Allah itu ada, makin rajin ibadah kita, karena kita yakin bahwa kelak akan bertemu dengan siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Dan dialah Allah yang telah menghamparkan bumi, dan Allah ciptakan di atasnya gunung yang kokoh dan sungai-sungai. Wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn itsnain. Dan pada setiap buah-buahan itu Allah ciptakan di dalamnya berpasang-pasangan. Maksudnya apa Pak? Buah-buahan kok berpasang-pasangan? Memang buah-buahan berpasang-pasangan? Buah mangga pasangannya apa? Akhirnya kita kan belajar di kemudian hari ada satu proses penyerbukan. Bahkan kalau orang Arab mah bahkan melakukan apa namanya? Dibantu prosesnya ya, proses alamiah itu dibantu ya, di mana bagian jantannya dipertemukan dengan apa, bagian betinanya ya, sehingga menjadikan kurma itu lebih berkualitas, hasilnya lebih banyak. Dan Nabi pernah berkata kan, kenapa kok pohon kurma pakai dikawinkan segala? Enggak usah lah, kata siapa? Kata Nabi SAW. Akhirnya para sahabat ya, karena Nabi yang bilang, ya udah sami'na wa ata'na. Nanti di musim yang akan datang kurma enggak usah diapakan, enggak usah dikawinkan. Saya pernah lihat itu prosesnya. Jadi mayang-mayangnya itu yang belum mekar dibuka begitu, kemudian ditempelkan dengan apa? Bagian dari bunga kurma yang lain begitu, kemudian diikat. Itu membantu proses agar buah kurmanya kualitasnya lebih, walaupun kan sebenarnya ada proses alamiah ya, ada angin, ada apa lagi itu biasanya, ada kupu-kupu, ada lebah dan lain sebagainya. Lalu singkat cerita setelah itu dilakukan, tahun depannya itu musimnya apa, hasilnya jadi apa itu?
Jadi berkurang ya. Akhirnya sahabat protes, ya Rasulullah, ini arahan dari Anda sudah kami lakukan, tapi kok hasilnya malah apa? Malah berkurang. Akhirnya Nabi berkata apa dalam riwayat yang terkenal, antum a'lam bi umuri dunyakum haudalah. Kalau masalah dunia kalian lebih apa? Pertanian kan masalah dunia ya, masalah dunia, masalah apa namanya, pengalaman manusia, lalu disimpulkan jadi satu kebiasaan untuk apa, memperbanyak atau memperbaiki apa namanya hasil panen. Dan ternyata bukan hanya hewan yang berpasang-pasangan, ternyata tumbuhan pun apa, berpasang-pasangan. Bahkan saya pernah dengar katanya pohon apa itu, pohon kelengkeng atau apa katanya. Salak, ada jantan, ada betina. Kelengkeng pun sama saya dengar Pak. Lengkeng, ya yang orang Malaysia bilang apa itu, mata kucing. Itu katanya ada yang jantan, ada yang apa? Ada yang betina juga. Ternyata semuanya diciptakan secara apa? Berpasang-pasangan. Yughshil lailan nahar. Allah Subhanahu wa taala menutup siang dengan malam. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam hal-hal itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Wa fil ardi qita'um mutajawirat. Ya, dan di bumi ada qita'un. Apa itu qita'un? Ada bagian mutajawiratun yang berdekat-dekatan. Wa jannatum min a'nab, ada juga kebun-kebun yang berisi pohon-pohon anggur. Wa zar'un, ada juga tanaman yang bermacam-macam. Wa nakhilun sinwanun sinwanu wa ghairu sinwan, dan pohon kurma itu ada yang bercabang dan ada juga yang tidak bercabang. Yang di depan asop ada nggak pohon kurma bercabang? Atau pertanyaannya, apakah pohon kurma bercabang? Hah? Pohon kurma bercabang atau berbatang tunggal? Hah? Kalau yang bilang batangnya tunggal berarti belum pernah main ke Arab. Saya pernah lihat di Yaman itu ada dua, bahkan ada yang tiga. Bapak bisa cari di Google apa namanya, pohon kurma yang bercabang. Jadi dia bisa satu batang di bawah, induknya di atasnya apa? Ada dua, bahkan ada tiga, bahkan ada empat. Ya, jadi pohon kurma yang berapa? Bercabang. Jadi Nabi sudah seolah-olah beliau jadi ahli apa itu namanya? Ahli botani ya. Padahal beliau tidak membaca dan tidak apa? Menulis, tapi ini wahyu dari Allah. Yusqa bima'in wahid. Itu tumbuh-tumbuhan disiram dengan satu jenis air. Tapi walaupun airnya satu jenis, rasa buahnya apa Pak? Luar biasa tidak Pak? Jadi kalau kita nuangin sirup, rasa apa namanya, rasa vanila, ya airnya berasa apa? Vanila. Kalau rasa orang bilang apa, koko pandan, jadi koko pandan. Kalau rasanya apa? Mangga, mangga. Tapi ini luar biasa. Airnya dari langit satu jenis, yusqa bima'in wahid. Airnya satu jenis, rasanya sama, tetapi nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Kami jadikan satu pohon dengan yang lainnya, rasa buahnya berbeda, kata Allah. Itu luar biasa tidak Pak? Jadi yang nyiramnya satu, jenis airnya apa? Satu, tapi buah yang dihasilkan apa? Rasanya berbeda-beda. Jangankan kita bicara antara buah yang satu dengan yang satu. Satu jenis buah saja. Misalnya buah apa? Mangga, itu yang paling umum ya. Coba Bapak main ke apa? Toko yang menjual bibit mangga. Sampai kita pusing saking apanya tuh. Saking banyaknya. Mangga dengan segala macam mangga. Atau yang suka melihat apa tuh? Tanaman-tanaman itu ya. Dihasilkan lagi istilahnya apa? Istilahnya apa itu, kalau si pohonnya, si petani berhasil mendapatkan satu jenis warna yang baru, apa itu istilahnya? Ada istilah dalam pertanian itu apa? Apa Pak? Varietas. Ada istilahnya di petani yang umum-umum dijual itu. Ini sudah mengalami apa istilahnya?
Itu secara itunya dibilang rekayasa genetika. Tapi ada bunga-bunga tertentu yang menghasilkan daunnya nanti macam-macam warnanya, keluar dari kondisi yang normal yang didapatkan di hutan gara-gara ada proses-proses tertentu begitu. Bukan rekayasa genetika, bahkan itu kayak ditempelkan. Saya pernah ketemu dengan teman kita, serbuknya saja atau disetek, disambung dan lain sebagainya, sehingga muncul warna daun yang baru begitu kan. Parigata orang bilang apa? Parigata kalau bahasa kalau Bapak pergi ke toko bunga, ya orang parigata istilah mereka bahwa daunnya itu sudah bukan lagi dalam dalam warna yang biasa, dan itu menjadikan harganya makin Pak? Itu yang sempat viral itu kan, Menteri Pertanian mengiklankan pohon tertentu bunga harganya berapa? 1 M. Ini udah ada yang nawar katanya. Udah. Kadang walaupun orang bilang jadi itu bisnis apa namanya? Bisnis jual monyet atau istilah monkey itu istilahnya. Itu ada istilahnya ya. Baik ya itu. Dan itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Airnya sama, ya disiramnya di waktu yang sama, tetapi buahnya memiliki rasa yang yang macam-macam, dari yang manis, yang asam, yang pahit dan lain sebagainya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya di dalam hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau yaqilun. Apa yaqilun? Yang mau berpikir. Di surat yang kedua atau di ayat yang kedua, surat An-Naml ayat 60 sampai 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman khalaqas samawati wal ard?" Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Wa anzala lakum minas samai maa'a, dan yang telah menurunkan untuk kalian air dari langit. Fa ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah. Dengan air itu kami tumbuhkan kebun-kebun yang indah. Maka nalakum antumbitu syajaraha, kalian tidak kuasa menumbuhkan pohon-pohon itu. Ailahum ma'allah, apakah ada ilah selain Allah? Balhum qaumun ya'dilun, akan tetapi mereka adalah kaum yang ya'dilun, berpaling. Amman ja'alal arda qarara, siapakah yang menjadikan bumi sebagai tempat tinggal? Wa ja'ala khilalaha anhara, dan menjadikan di celah-celahnya sungai. Wa ja'ala laha rawasiya, dan Allah ciptakan di atasnya gunung-gunung yang kokoh. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza, siapa pula yang menciptakan di antara dua lautan itu pembatas? Di antara dua lautan itu pembatas. Ailahum ma'allah, apakah ada yang berhak disembah selain Allah? Bal aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat An-Nahl ayat 10 sampai 13, huwallazi anzala minas samai maa'a, dialah Allah yang menurunkan dari langit itu air. Lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun, dengan air itu kalian minum, dengan air itu tumbuh pepohonan, dan dengan pepohonan itu kalian mengembalakan hewan kalian. Yumbitu lakum bihi zar'a wa zaitun, dengan air itu kalian menanam pohon-pohon, menanam buah zaitun, menanam buah kurma, menanam buah anggur. Wa min kulli thamarat, dan dari tiap-tiap buah-buahan. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun, sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yang berpikir ya. Jadi ternyata kalau kita makin mempelajari istilahnya kalau alam semesta ini. Kalau Quran kan ayat syar'iyah. Kalau alam semesta ayat kauniyah. Makin kita mempelajari ayat-ayat kauniyah, itu menjadikan kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar, dan Allah lah yang menundukkan untuk kalian malam, siang, matahari, bulan, wan nujumu musakhkharatum bi amrih,
dan bintang-bintang itu tunduk dengan perintah Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Ini kebayang nggak Pak, ayat-ayat seperti ini turun 14 abad yang lalu. Ayat-ayat yang merangsang, memotivasi orang-orang untuk belajar ilmu pengetahuan. Ini 14 abad yang lalu. Ya, kalau orang membaca ayat ini kan dia akan apa? Akan terangsang untuk apa? Untuk melihat, memperhatikan, mencatat, lalu menyimpulkan fenomena-fenomena apa? Alam yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu." Dan dari apa yang Allah ciptakan untuk kalian di muka bumi itu yang berbeda-beda warnanya. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yadhakkarun. Di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau mengingat. Baik, itu pasal tentang apa Pak? Allah menyinggung makhluk-makhluk yang ada di mana? Yang ada di daratan dan juga yang ada di mana? Di lautan. Sebenarnya pembahasannya panjang. Kalau Bapak lihat dalam buku aslinya panjang, tetapi di sini karena ringkasan tidak semuanya disebutkan. Dan ini bisa dikatakan ringkasannya ringkasan, Pak. Artinya kita pun tidak semuanya kita baca, karena ada hal-hal yang terlalu terperinci yang kalaupun kita paksakan kita baca malah jadi apa? Membingungkan. Ya, artinya membingungkan bukan karena banyak kesalahan, tidak, tetapi karena mungkin kita nggak punya ilmu kaitan dengan astronomi, kaitan dengan ilmu tentang laut dan lain sebagainya. Sekarang kita akan berbicara satu bab yang judulnya Dzikru ma yata'allaqu bi khalqis samawat wa ma fihinna minal ayat. Tentang apa-apa yang terkait dengan penciptaan langit. Sebenarnya penciptaan langit sudah pernah kita bahas sebelumnya. Tetapi di sini yang akan dibahas adalah yang terkait dengan apa? Penciptaan langit. Bapak-bapak masih ingat bumi dulu atau langit dulu? Bumi dulu atau langit dulu diciptakan? Bumi dulu ya, dalam 4 masa. Setelah bumi baru Allah menciptakan langit, ya 7 lapis. Baru setelah langit itu tercipta, wal ardo ba'da dzalika dahaha. Barulah di muka bumi ini ada kehidupan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Muncullah ada air, ada ada tumbuhan dan tadinya kan kalau kita masih ingat pembahasan sebelumnya bumi dan langit itu bersatu, masih ingat nggak? Ya, bumi dan langit itu tadinya apa? Awalnya bersatu. Fafataknahuma, lalu kami pecah antara keduanya. Maksudnya dipisahkan antara apa? Antara langit dengan bumi. Kalau orang zaman sekarang bilangnya apa itu Pak? Teori apa? Teori ledakan itu apa? Big Bang begitu. Itu ada ilmu fisika atau ilmu apa itu? Fisika ya. Astronomi Pak. Iya itu ada ilmunya dalam. Artinya banyak kesesuaian antara ilmu pengetahuan yang sekarang orang pelajari dengan isyarat-isyarat yang Allah sebutkan dalam apa? Dalam Al-Quran. Oleh karenanya ayat-ayat yang beliau sebutkan itu secara umum sudah pernah kita bahas sebelumnya. Tapi ada yang belum pernah kita bahas, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 96 sampai 97 Allah berfirman, "Faliqul isbah." Dialah Allah yang menyingsingkan pagi, wa ja'alal laila sakana, dan dialah yang menjadikan malam itu sebagai waktu istirahat, wasyamsa wal qamara husbana, dan dia menjadikan matahari dan bulan husbanan untuk perhitungan. Perhitungan apa Pak? Matahari bulan untuk perhitungan. Matahari untuk perhitungan apa? Jam. Setuju? Matahari menghitung jam kan? Waktu sholat itu, kalau sekarang kan kita pakai jam itu ya. Tapi kalau dulu ya pakai bayangan kan begitu. Kalau sudah muncul fajar shadiq dari arah apa itu namanya? Arah timur, ya fajar shadiq itu kata Nabi yang apa? Mendatar. Ada fajar kadzib. Kalau fajar kadzib itu yang bagaimana?
Kata Nabi seperti ekor apa tuh? Ekor musang. Ya, seperti ekor musang. Lalu kalau matahari sudah tergelincir dari titik tengah, ya bayangan sudah mengarah ke arah timur ya. Bayangan ke arah timur karena matahari tergelincirnya ke arah mana? Ke arah barat. Itu berarti masuk waktu salat zuhur. Kata Nabi, tinggi bayangan pada saat itu mislus syirak, seperti tali sendal. Kan begitu. Kemudian kalau bayangan itu sudah sama tinggi dengan objeknya lebih sedikit, itu artinya masuk waktu asar. Kalau bayangan sudah 2 kali lebih tinggi daripada apa? Dari objeknya, maka itu sudah akhir waktu salat asar. Dan gak boleh kita mengakhirkan ke waktu itu, karena itu kebiasaan orang-orang munafik, kecuali waktu darurat. Kalau di mazhab Imam Syafi'i waktu darurat, kalau darurat nggak ada masalah, kalau sengaja nggak boleh, karena itu salatnya orang-orang munafik. Kalau matahari benar-benar sudah tenggelam, ya ditandai dengan munculnya syafaq warna merah di ufuk sebelah sebelah barat, itu tandanya waktu salat maghrib. Kalau warna merah yang menandai tenggelamnya matahari itu sudah hilang, tertutup oleh pekatnya malam, itu tanda waktu salat isya, dan begitu seterusnya. Jadi matahari itu untuk menentukan waktu, jam. Adapun bulan untuk menentukan hari. Jelas tidak Pak? Kita puasa Ayyamul Bid kan begitu. Ayyamul Bid bisa dilihat dari apa tuh? Dari bulan, tanggal berapa? Oh ini bulannya bulat ini, tanggal 15 misalnya kan, atau 13, 14, 15 dan begitu seterusnya. Ya, maka di sini dikatakan wasyamsa wal qamara husbanan. Kami jadikan matahari dan bulan itu untuk perhitungan. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketentuan dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu. Dan dialah Allah yang telah menciptakan bintang sebagai petunjuk. Fi zulumatil barri wal bahr. Ketika kamu berada di kegelapan daratan dan lautan. Maksudnya apa Pak? Bintang sebagai petunjuk kalau kita berada di kegelapan daratan dan lautan. Maksudnya apa? Petunjuk apa kira-kira? Arah, ya, petunjuk arah ya. Baik. Lalu dikatakan di sini, qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun, telah kami rinci tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang yang mengetahui. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Lalu Ibnu Katsir berkata, wal maksudu, maksudnya dari pembahasan kita ini, annahu ta'ala, bahwa Allah ta'ala yukhbiru, mengabarkan, an khalqis samawat, tentang bagaimana langit itu diciptakan, wa azamatit tisaiha, dan tentang betapa luasnya langit. Langit itu sangat apa Pak? Sangat luas. Wartifaiha, dan sangat tinggi. Wa annaha fi ghayatil husni wal baha, dan sungguh langit itu benar-benar berada di puncak keindahan dan kesempurnaan. Jadi Allah mensifati apa? Was-sama'i dzatil hubuk. Apa itu Pak? Surat Az-Zariyat ya. Was-sama'i dzatil hubuk. Apa artinya? Demi langit yang hubuk. Hubuk kalau Bapak lihat dalam terjemah bahasa Indonesia, yang memiliki jalan-jalan atau memiliki orbit-orbit, memiliki sirkuit-sirkuit, memiliki garis-garis atau jalan yang sudah tetap Pak. Ya matahari cuma di situ aja. Bulan wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari itu berjalan pada tempat yang sudah digariskan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Ibnu Katsir berkata, yang dimaksud dengan was-sama'i dzatil hubuk ai al-husn, yaitu langit yang begitu indah. Jadi Allah menciptakan langit dengan keindahan. Di ayat yang lain yang sering kita baca, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Apa artinya itu? Dialah Allah yang telah menciptakan 7 langit tibaqa. Apa tibaqa? Berlapis-lapis. Ada langit pertama, kedua, sampai ke berapa? Ke-7.
Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kalian tidak akan pernah mendapatkan di dalam ciptaan Allah itu ketidakseimbangan. Jadi langit itu diciptakan dengan keseimbangan yang luar biasa. Farji'il basara hal tara min futur. Coba lihat lagi sekali lagi, apakah kalian mendapatkan cacat dalam penciptaan langit itu? Summarji'il basara karrataini. Coba lihat lagi. Karrataini 2 kali. Berarti 3 kali melihatnya. Lihat coba, ada enggak yang cacat? Lihat lagi sekali lagi, ada enggak yang cacat? Lihat lagi sekali lagi, lihat ada enggak yang cacat? Yang qalib ilaikal basaru khashi'aw wa huwa hasir, maka kalian akan mendapatkan mata kalian putus asa. Artinya putus asa, tidak bisa mendapatkan sedikit pun apa? Kecacatan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata di dalam bab Bad'ul Khalqi. Imam Bukhari ada hadis kitab Sahih Bukhari ya, ada kitabnya banyak di situ. Salah satu kitab ada namanya Permulaan Penciptaan. Di dalam kitab Permulaan Penciptaan dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari membawakan perkataan Qatadah, seorang tabi'in, ketika beliau menjelaskan firman Allah, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih." Sungguh telah kami hiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Maka Qatadah berkata, bintang-bintang itu diciptakan untuk 3 tujuan. Yang pertama zinatan lis-sama, yaitu hiasan untuk langit. Yang kedua rujuman lisyayatin, pelempar setan. Setan yang apa Pak yang dilempar? Kenapa setan kok dilempar? Salah apa mereka? Curi-curi ya. Karena mereka berusaha mencuri-curi apa? Berita dari langit. Inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama' faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Dulu kami biasa duduk-duduk di langit. Tapi entah kenapa kok sekarang penjagaannya makin apa? Makin ketat. Maksudnya itu menjelang apa? Diutusnya Nabi Muhammad itu langit menjadi sangat apa? Sangat ketat sekali. Ya, untuk memastikan bahwa wahyu yang Allah berikan benar-benar tidak tercampur sedikit pun dengan apa? Dengan yang bukan bagian darinya, sehingga setan itu tidak bisa apa? Mencari-cari berita terkait dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga sebagai apa Pak? Petunjuk, yuhtada biha. Jadi ada 3 ya, fungsi dari bintang ada berapa? 3. Perhiasan, lempar, satu lagi apa tadi? Petunjuk ya. Terakhir di sini kalimatnya faman ta'awwala bighairi dzalika, barang siapa yang menjelaskan tentang bintang selain dari 3 hal ini, faqad akhta'a, maka dia dipastikan salah, wa adha'a nasibahu, dan dia akan kehilangan bagiannya nanti di akhirat, enggak dapat apa-apa. Karena itu bisa menyebabkan orang musyrik ya, ketika dia menggunakan bintang-bintang untuk mengkaitkan dengan kejadian di mana di bumi ada kejadian ini karena bintang ini muncul dan lain sebagainya. Kita bilang sekarang apa? Zodiak namanya apa? Baik, insya Allah seperti biasa kita lanjutkan nanti sebentar setelah salat isya. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti bisa setelah isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid As-Saff yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana kita biasa lakukan, kita gunakan untuk tanya jawab jika ada pertanyaan. Sebelumnya kita bicara tadi tentang makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, dan secara khusus yang Allah ciptakan di daratan dan di lautan. Ada pertanyaan para hadirin, silahkan.
Silakan Akhi barakallah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, bagaimana pandangan Islam tentang ada manusia yang bisa pergi ke luar angkasa dan mendarat di bulan? Apakah hal ini dibenarkan, atau apakah ada dalil yang membenarkan ada manusia yang bisa menembus langit, ke luar angkasa, bahkan bisa mendarat di bulan? Baik. Pertanyaan kedua, Ustaz, apakah ada makhluk lain di langit itu selain malaikat? Baik. Bagaimana pandangan Islam? Barangkali bukan pandangan Islam, pandangan saya. Karena kalau pandangan Islam, ya artinya saya menyebutkan dalil Quran atau dalil hadis ya yang sudah pasti tentang apa yang tadi ditanyakan. Kalau pandangan saya, apakah mungkin manusia bisa sampai ke luar angkasa misalnya kan? Apakah bisa mereka menembus langit? Itu tadi pertanyaannya. Kalau kita lihat sekilas di Quran itu ada ya firman Allah di surat Ar-Rahman ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ya itu ada di surat apa itu? Surat Ar-Rahman ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwa manusia dan jin dikatakan di sini, kita bacakan ya ma'syarul jinni wal ins, Ar-Rahman ayat 33. Kita baca ya. Ar-Rahman ayat 33. Artinya di sini saya bacakan agar tidak salah. Wahai golongan jin dan manusia, kata Allah, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah ayat ini bisa dijadikan dalil bahwa manusia tidak bisa menembus langit ataukah tidak? Allah alam bisawab ya, yang saya ketahui bahwa bintang-bintang yang kita lihat di dalamnya ada bulan, ya, itu adalah makhluk-makhluk yang ada di dalam cakupan langit dunia. Itu ada di cakupan apa? Langit dunia. Di sini beliau sebenarnya bahas apakah bintang yang bernama Mirrikh, pernah dengar Mirrikh? Yaitu Mars. Ada lagi Mushtari, pernah dengar tidak Mushtari? Jupiter. Ada lagi Zuhal, Saturnus, Zuharah, Venus, Uturid, Merkuri, penaret apa Merkuri ya, Merkurius bahasa kitanya. Itu sudah ada di zaman Ibnu Katsir. Ya, dikatakan di sini sebagian ulama berpendapat bulan itu ada di langit dunia, Merkurius ada di langit kedua, Zuhrah atau Venus di langit ketiga, matahari di langit keempat. Ini kata Ibnu Katsir. Mirrikh atau Mars di langit kelima, Mushtari atau Jupiter itu di langit keenam, dan Zuhal atau Saturnus di langit ketujuh. Tapi pendapat ini kata beliau ditentang oleh sebagian ulama yang mengatakan balil kawakibu kulluha fis sama'id dunya. Bintang-bintang itu semuanya ada di langit dunia. Artinya tidak ada yang di langit kedua, ketiga, keempat. Ya, bagian langit di mana di dalamnya ada bintang-bintang itu hanyalah ada di langit apa? Dunia. Dalilnya mana? Tadi Al-Muluk ayat 5 sudah kita baca ya. Walaqad zayyana as-sama'ad dunya. Telah kami hiasi apa? Langit dunia. Jelas akhi?
Dan di surat yang lain di sini disebutkan surat Fussilat ayat yang ke-12 Allah berfirman, "Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifza." Telah kami hiasi langit dunia dengan masabih, yaitu lampu-lampu yang indah, bintang, wa hifza, dan telah kami jaga. Mungkin orang akan berkata tentang apa? Tentang perlindungan yang Allah berikan untuk bumi berupa ozon atau apa? Atmosfer dan lain sebagainya. Dan di Al-Quran Allah mengatakan apa? Wa man yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang ingin diberikan hidayah, Allah jadikan hatinya itu lapang. Tetapi barang siapa yang Allah ingin sesatkan, yaj'al sadrahu dayyiqan ka'annama yas'adu ila sama. Dan barang siapa yang tidak diberikan hidayah oleh Allah, Allah jadikan dadanya itu sempit, seperti dia naik ke atas langit. Seperti dia apa? Ada tidak ayat seperti itu? Baru dengar atau? Sudah. Artinya di Ar-Rahman tadi dinafikan kemampuan itu, tapi di ayat yang lain dikatakan orang yang tidak diberikan hidayah, Allah jadikan dadanya ini apa? Sesak. Seolah-olah dia naik ke atas langit. Orang hari ini belajar bahwa makin tinggi tempat sesuatu itu makin sedikit apa? Kadar oksigen di tempat tersebut. Jelas tidak, akhi? Jadi tidak ada menurut saya satu yang saya pahami, ya Allah. Kita bicara dari sisi pemahaman kita terhadap agama. Saya sampai hari ini belum mengetahui ada ayat yang menafikan bahwa manusia itu bisa ke Mars atau ke bulan. Itu saya tidak mengetahui ada ayat yang menafikan seperti itu. Tapi kalau pembahasannya, apakah yang dilakukan oleh Amerika itu dengan apa roket Apollo 11 atau berapa itu, mereka mendarat, itu Allah alam bisawab. Ada banyak orang yang bilang bahwa itu apa adalah palsu, adalah bagian dari propaganda Amerika di masa perang dingin antara Amerika dengan siapa? Dengan Rusia. Mereka ingin saling mengalahkan, ingin saling memberikan semacam apa tekanan dalam bentuk teknologi, kemajuan dan lain sebagainya. Itu saya tidak tahu kebenarannya. Tapi saya pernah dengar video-video yang mengatakan itu tidak mungkin ditunjukkan dengan katanya apa bayangan atau bendera yang apa. Saya nggak paham, tapi nanti bisa ditanya ke ahli apa namanya astronomi. Tapi secara pemahaman kita kepada agama, khususnya saya nggak mendapatkan secara khusus yang menafikan hal itu. Tapi apakah sudah terjadi atau belum terjadi? Yang mengklaim itu sudah terjadi ada. Tapi apakah klaim itu benar? Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini perlu pembuktian yang lebih pasti, dan kita sering dapat informasi bahwa itu hanyalah apa? Propaganda dalam kondisi perang apa? Perang dingin yang antara Uni Soviet dengan apa? Amerika. Jelas, akhi? Jelas ya? Baik. Berarti harus panggil ahli astronomi muslim biar nanti dijelaskan dengan lebih jelas. Adapun masalah apakah ada makhluk lain selain daripada malaikat yang ada di langit? Allah alam bisawab. Ada yang bilang alien itu dari bahasa Arab. Ada yang bilang begitu. Illiyin, alien, tinggi. Tempat orang bilang begitu. Entah itu cocok logi atau apa. Allahu a'lam bishawab ya. Tapi orang bilang alien itu dari kata ali, artinya apa? Tinggi. Benar atau tidak enggak tahu saya. Tapi katanya itu berasal dari bahasa Arab ali. Ali itu artinya apa? Tinggi. Wa huwal ali, dan dia yang maha tinggi. Ya, apakah benar alien dari illiyin misalnya yang tinggi? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau selain malaikat, ulama memberikan contoh seperti buruk. Seperti apa? Buruk. Dia tidak ada di apa namanya? Di bumi, tapi adanya di tempat lain, di langit sana. Buruk yang mengantarkan Nabi ketika apa? Mi'raj. Atau misalnya disebutkan kisah tentang apa? Tuyur, apa namanya? Burung-burung hijau yang menjadi tempat
arwah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mati syahid yang berkeliling-keliling di mana? Di surga, haitsu sya, kemanapun mereka inginkan. Kalau sore hari datang, mereka akan bergantung di bawah lampu-lampu yang ada di bawah arsy. Begitu kata Nabi dalam kisahnya, dalam hadis-hadis yang sahih, ya, bahwa ruhnya orang-orang yang mati syahid, yang mati dalam berperang itu berada di dalam apa? Tembolok burung-burung hijau yang apa? Berkeliling di mana? Di surga, kemanapun mereka apa? Inginkan. Ya, kemanapun mereka apa? Inginkan. Allah alam bissawab. Dan ini perkara gaib yang kita tidak bisa merinci lebih daripada apa-apa yang kita dapatkan dalam Quran dan hadis. Allah alam bissawab. Masih ada? Masya Allah. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Mau bertanya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kan saya ini kan dari Batam ya. Masya Allah. Dan ini kan Bintaro. Baik. Jadi kalau saya mau sholat, saya ikut waktu sholat Batam atau waktu sholat Bintaro, Ustadz? Allahu Akbar. Itu saja? Iya. Barakallah. Tentunya hukum itu mengikuti posisi kita, kondisi kita. Kalau kita adanya di Jakarta, Tangerang Selatan, Bintaro, tentunya waktu sholatnya mengikuti Bintaro, bukan mengikuti apa Batam. Kalau Batam kayaknya agak terlambat sedikit dibandingkan Jakarta ya. Iya. Lebih cepat Jakarta atau Batam? Jakarta ya, karena Batam lebih ke sana ya, ke arah barat ya. Tentunya dia lebih terlambat. Maka kita mengikuti jam waktu yang ada di mana? Waktu sholat yang ada di Bintaro ini atau di tempat di mana kita tinggal. Dan orang yang melakukan safar, Batam, Jakarta kan itu safar, maka dia mendapatkan minimal 2 keringanan. Yang pertama boleh menggabungkan 2 sholat, dan yang kedua boleh meringkas. Kalau menggabungkan dia boleh menyatukan antara zuhur dan asar, itu namanya jamak. Dan dia pun boleh meringkas zuhur yang tadinya 4 jadi 2, itu namanya qasar. Dan itu kemudahan yang Allah berikan bagi orang-orang yang melakukan safar. Begitu? Jelas ya? Baik. Saya rasa tidak ada pertanyaan lagi. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد